Halo guys, kembali lagi bersama saya Intan Salsabila. Sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa materi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi radiologi dan perkembangan terbaru dalam sistem informasi kesehatan. Oke guys, kita langsung saja ke pengertian sistem informasi radiologi. Itu secara umum adalah sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi untuk mengelola dan menyimpan informasi gambaran radiologi serta data pasien dalam radiologi. Sistem informasi radiologi ini juga terdiri dari beberapa perangkat keras, yang perangkat lunak, dan database yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data dan informasi dalam bidang radiologi. Kemudian ada juga beberapa fungsi pada sistem informasi radiologi ini. Yang pertama yaitu pencatatan dan penyimpanan data pasien yang menyediakan sistem secara digital. Yang kedua yaitu pemrosesan citra radiologi, di mana sistem informasi radiologi ini menyediakan aplikasi untuk pemrosesan citra radiologi yang memungkinkan dokter radiologi untuk menganalisis citra radiologi dan mempercepat waktu diagnosis. Yang ketiga yaitu manajemen informasi. Sistem informasi radiologi ini menyediakan aplikasi untuk manajemen informasi pasien, termasuk rekam medis, jadwal pemeriksaan, dan hasil diagnosis. Yang keempat yaitu sistem integrasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya seperti sistem informasi laboratorium, sistem informasi medis, dan sistem informasi farmasi. Kemudian juga terdapat tujuan, yang pertama yaitu untuk membantu dokter radiologi, dokter ahli lainnya, dan petugas medis dalam mempercepat dan mempermudah proses diagnosis dan tindakan medis bagi pasien. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan radiologi, mempercepat waktu penyampaian hasil diagnosis, dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Yang ketiga, yaitu memudahkan pertukaran informasi antara para profesional medis yang terlibat dalam pengobatan pasien. Pada sistem informasi radiologi ini terdapat teknologi dan aplikasi. Yang pertama yaitu Picture Archiving and Communication System atau PACS. Yang kedua yaitu Radiology Information System. Yang ketiga yaitu Computer Aided Diagnosis. Yang keempat yaitu 3G Imaging. Yang kelima yaitu Telemedicine. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan terbaru dalam teknologi dan aplikasi sistem informasi kesehatan. Ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu telemedicine dan telehealth telah menjadi tren dalam sistem informasi kesehatan yang semakin populer di tahun-tahun terakhir. Yang kedua yaitu dengan teknologi Internet of Things atau Internet of Things mulai digunakan di sistem informasi kesehatan untuk memonitor kesehatan pasien secara real-time. Yang ketiga yaitu Artificial Intelligence dan Machine Learning telah banyak digunakan dalam sistem informasi kesehatan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat. Yang keempat yaitu cloud computing, yaitu menjadi alternatif penyimpanan data medis yang semakin populer di kalangan rumah sakit dan klinik. Yang kelima yaitu blockchain. Teknologi blockchain mulai digunakan di sistem informasi kesehatan untuk memperkuat keamanan data. Terdapat juga tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem informasi kesehatan ini. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi data. Data kesehatan termasuk data sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang lebih jelas sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang kedua yaitu interoperabilitas dan standarisasi, di mana masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, terutama karena beragamnya platform teknologi yang digunakan. Ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran, yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan dan peningkatan.
Yang keempat yaitu kesulitan dalam adopsi teknologi. Adopsi teknologi dalam sistem informasi kesehatan dapat menjadi tantangan, terutama bagi tenaga kesehatan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Yang kelima yaitu regulasi dan aturan, yaitu yang berbeda-beda antar negara dan wilayah menjadi tantangan dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang dapat beroperasi secara global. Kemudian ada contoh kasus pada bab ini yaitu dengan judul Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Radiasi di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Khusus Paru Medan. Instalasi radio di rumah sakit paru memiliki risiko paparan radiasi yang tinggi, yang dapat menimbulkan efek stokastik dan deterministik bagi tenaga medis, pasien, dan lingkungan sekitar. Keselamatan radiasi menjadi prioritas utama untuk mencegah efek negatif jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keselamatan radiasi harus sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk menjamin perlindungan optimal. Baiklah, terkait dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Khusus Paru Medan ini, salah satu cara untuk mencegah dan meminimalisir radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi adalah dengan sistem manajemen keselamatan radiasi di instalasi radiologi, yang terdiri dari organisasi proteksi, radiasi, pemantauan dosis individu, peralatan proteksi radiasi, pemeriksaan medis, penyimpanan dokumen, jaminan mutu, serta pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk mengurangi dampak risiko radiasi dan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga contoh kasus pada bab ini yaitu dengan judul Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Framework Conditioner di Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid, di mana pengarsipan dokumen secara manual masih menjadi kendala dalam efisiensi dan efektivitas manajemen dokumentasi di fakultas ini. Permasalahan ini seperti kehilangan dokumen, kesulitan pencarian data, dan keamanan arsip menjadi tantangan utama dalam sistem konvensional. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan sistem informasi pengarsipan berbasis digital yang cepat, aman, dan mudah diakses. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem menggunakan framework Coordinator yang berbasis PHP dan menggunakan model MVC, model view controller. Basis data yang digunakan adalah MySQL yang memungkinkan pengelolaan data arsip secara terstruktur. Dengan menggunakan metode tersebut terdapat beberapa hasil yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengarsipan menjadi lebih cepat dibandingkan metode manual. Yang kedua yaitu file tersimpan dalam database dengan fitur backup otomatis untuk mencegah kehilangan data. Yang ketiga yaitu sistem dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akademik untuk mendukung administrasi secara lebih luas. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi, dan jika ada kesalahan atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. See you guys!